akan bicara tentang otak manusia. Inilah otak manusia. Terdiri dari otak besar, otak kecil, kemudian ya dibelah menjadi dua itu, makanya ada namanya belahan kanan, belahan kiri, ya, atau istilahnya hemisfer kanan, hemisfer kiri, kan gitu ya. Dan kemudian kalau ukuran udah otak dewasa ini, ya otak laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Kalau perempuan 1,5 kilo, laki-laki 1,6. Nah kurang lebih kayak gitu deh, ya. Nah, ini dia ya, dari ini otak besar dan otak kecil. Ini dilihat dari atas ya. Ini terbelah ini. Ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Ya. Baik. Nah, oke. Sekarang saat ini ilmu tentang otak sangat berkembang karena ada alat functional magnetic resonance imaging atau namanya functional MRI yang bisa mendeteksi otak orang masih hidup. Ini. Ya. Dulu ilmu otak agak lama berkembang karena kalau kita mau teliti otak, orangnya harus meninggal dulu. Nanti atas persetujuan keluarga, otaknya diserahkan ke Fakultas Kedokteran negara setempat, baru bisa diteliti. Sekarang karena ada functional MRI, orang masih hidup pun bisa diteliti otaknya. Ya, orang ini sedang bicara, di mana otak bekerja. Orang ini sedang berhitung, di mana otak bekerja. Orang ini sedang kesel, di mana otak bekerja. Orang ini sedang sedih, di mana otak bekerja. Ini pakai functional magnetic resonance imaging. Makanya ilmu neuroscience berkembang pesat saat ini, Masya Allah. Dari otak nanti akan keluar sistem saraf lewat tulang belakang. Itu banyak sekali tulang belakang, makanya dia disebut sumsum tulang belakang, medula spinalis ya. Nah, nanti dari tulang belakang keluar serabut-serabut saraf ke seluruh tubuh. Ya, ini namanya nervous system atau sistem saraf. Ya, nah dia keluar seluruh tubuh. Nah, sistem saraf itu ya, kalau kita bicara atau meniatkan sesuatu, dia akan jalan pesannya ke dalam badan ini. Ya. Jadi kalau ayah bunda, bapak ibu guru mau bahagia, itu harus diniatkan. Ya Allah, ya Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia hari ini. Gitu, supaya apa yang dilafazkan ya jalan nanti lewat sistem saraf ini. Ya. Kemudian kita juga selalu bilang saya sehat walafiat. Itu akan jalan itu di badan ini, sehat walafiat, sehat walafiat. Dan pesan itu akan jalan ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh sistem di dalam tubuh kita. Makanya kalau kita selalu bicara yang baik-baik, dia jalan ke sistem saraf, dia memberikan pesan itu ke seluruh tubuh. Ya, ada penelitian dari Bapak Insinyur Agus Mustafa di Surabaya di Universitas Erlangga ya. Beliau meneliti begini, sel tubuh kita ya Allah itu pakai alat lumayan saya lihat banyak banget alatnya ya. Sel tubuh manusia ini senang sekali kalau dapat pesan yang ada kata Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia sedang di jalan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan di situ. Ya, karena semua pesan itu akan jalan ke sistem saraf tubuh. Ya, makanya mengapa kita dalam setiap langkah mengerjakan sesuatu diminta basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dia jalan. Astagfirullahaladzim, dia jalan. Ya. Walaupun juga niat bahasa Indonesia, ya Allah, saya niat bahagia hari ini. Nah itu bilang saya niat bahagia. Kenapa? Itu tadi sistem saraf ini sistem saraf ya yang panjang-panjang tadi itu kerjanya kayak kabel listrik. Ya, dia bawa impuls listrik di situ dan membawa pesan. Ya. Nah, ini dia sistem saraf. Ada yang bentuknya kumpulan serabut saraf gitu, ya. Nah, sekarang kecepatan jalannya impuls listrik dan pesan di sistem saraf ya, itu luar biasa kencang betul. Neuron sensorik ya, yang dari panca indera ke otak itu kalau ada kita lihat sesuatu, kita dengar sesuatu, kita ucapkan sesuatu, kita menghidu sesuatu, menyentuh sesuatu itu kecepatannya 240 km per jam, Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Dari otak nanti perintah ke bawah, neuron motoriknya 320 km per jam. Wah, mantep banget. Ya, Masya Allah. Di jalan ini dia membawa pesan tadi. Ya. Nah, kemudian bahagia itu pilihan. Nah, ibu mau bahagia apa enggak? Bunda mau bahagia apa tidak? Ayah mau bahagia apa tidak hari ini? Itu pilihan. Pilihan. Ya. Nah, bahagia itu adalah keputusan. Jadi kalau sudah pilih putus, ya Allah saya bahagia hari ini, insya Allah. Ya. Jadi memutuskan untuk bahagia. Karena pada saat kita bilang ya Allah, ya dengan izinmu ya Allah saya bahagia hari ini. Itu kata-kata itu jalan ke otak itu tadi 240 km per jam. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, sehingga pada saat bahagia itu diucapkan atau dilihat tulisannya bahagia, didengar masalah tentang bahagia, maka di otak ini ada tempat hormon ya bahagia. Ini namanya kelenjar pituitari. Posisinya tuh di situ tuh. Kalau pertemuan dua alis ini kalau dibor ke dalam itu ada kelenjar pituitari.
Nah, jadi kalau kita mau bahagia, mau senang, mau gembira, itu kita memang harus lafazkan supaya pesan itu jalan dan ya hormon bahagia ini, nah itu tadi dia akan terstimulasi. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Makanya nanti hormon itu masuk ya keluar dari kelenjar, masuk lewat pembuluh darah, nanti dipompa lagi jantung, makanya ke seluruh tubuh lagi, masya Allah. Kemudian ya di dalam otak selain ada tempat kelenjar bahagia, ternyata di dalam otak itu ada otak emosi. Dia terdiri dari struktur-struktur ini nih, ya. Dan kemudian disebutnya limbic system, sistem limbik ada di tengah. Ya di kepala di tengah gitu. Aduh susah banget pegangnya. Nah ini ya. Jadi kalau ya ahli otak mengatakan intinya otak itu adalah emosi. Intinya otak itu adalah emosi. Karena dia di tengah persis. Ya, persis di tengah. Ya. Dan bukan hanya pada manusia saja ada otak emosi, hewan golongan mamalia juga ada otak emosinya. Ya, mamalia. Waduh, masya Allah, itu ada emosinya itu. Ya, nah, kayak apa otak emosi? Nah, gini kurang lebih kayak gini, the limbic system. Ya, limbic system. Ya, persis di tengah, tapi kemudian ya dia membentuk sebuah sistem. Laki-laki ada, perempuan ada. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita bicara emosi, itu ternyata pada anak-anak, terutama anak-anak dan sebelum masa akil balik, dia terbagi dari 4 emosi. Emosi senang, emosi sedih, emosi takut, emosi marah. Ini dia 4 saja. 4 saja. Ya. Karena itu kalau dibagi-bagi lagi dia akan jadi lebih banyak lagi. Ya. Nah, ini. Oke, nah sekarang ya. Namun di otak itu juga ada batang otak. Ya, atau otak reptil namanya nih. Oh, cukup besar ya. Otak reptil ini kalau dia tegang, maka respon tubuh ada 2. Fight or flight, serang atau kabur. Nah, itu. Ya. Jadi batang otak ini Allah ciptakan batang otak di tubuh manusia untuk melindungi manusia dari serangan luar, serangan binatang buas, serangan orang buas ya dan sebagainya. Itu kalau di luar otak ini tegang memang. Ya. Tapi karena kondisi pandemi kita nggak lihat virusnya, kita tegang setiap hari di rumah sudah 10 bulan. Ditambah lagi shock culture budaya di mana sekolah sekarang berbagi tugas dengan Bapak Ibu guru. Ya, nah itu makanya batang otaknya cepat tegang. Nah, kalau batang otak cepat tegang ini, nah ini yang jadi berabe nih. Ini macam-macam respon berikutnya ada yang gara-gara batang otak tegang, ya. Nah, sekarang ya. Nah, ini batang otak nih. Ini otak mamalia, ini batang otak. Ya, dia persis di tengah. Manusia nanti ada neokorteks. Ya, paling depan namanya prefrontal cortex. Ya, nah di sini prefrontal cortex ini itu adalah tempatnya tersimpan nasihat, pengetahuan, pelajaran, informasi-informasi. Kalau Bunda rajin taklim itu juga masuk di situ, ya. Kemudian rajin ikut seminar masuk di sini, rajin rapat, rajin diskusi itu masuk sini, ya, di sini, bagian depan. Nah, tapi ya ini analogi populer saja ya, karena kalau kita bicara detail tentang otak itu cukup panjang dan lama waktunya ya. Nah, pada saat seseorang belajar ya tangkap dengan mata, didengar dengan telinga kan gitu ya, guru-guru kan kasih tahu dan kasih lihat ya. Nah, batang otak itu menerima tapi tegang batang otak ini ya. Batang otak tegang ya. Maka ya pelajaran yang didapat itu cuma bisa sampai di sini saja ilmunya. Tersimpannya harusnya di depan sini ya. Kalau tersimpan di sini ilmunya itu tidak long term atau ya dia yang short term, yang pendek-pendek untuk kita mengingatnya di sini ya. Itu kalau kita misalnya masuk di sini kemudian tegang, nah itu dia tuh ya, informasi tidak bisa dibawa ke atas dan terekam di sini. Nah ini dia, jadi harus difahami ya. Nah, untuk itu bagaimana caranya untuk merilekskan batang otak dan merilekskan otak limbik supaya ilmu yang di sini yang sudah sering kita masukkan, kita pelajari dan sebagainya, itu kadang-kadang kalau limbik sistem tegang dan batang otak tegang itu ya untuk sementara ilmunya tidak bisa diakses, agak hang sementara. Kenapa? Karena tegang semuanya nih di dalamnya ini, batang otak dan otak mamalia. Ini ilmu di sini nggak bisa keluar. Makanya jadilah marah juga lagi, jadilah kesel juga lagi. Tapi apa yang diminta sebetulnya oleh Allah pada kita,
bagaimana caranya merilekskan ini batang otak dan juga merilekskan otak mamalia ini, supaya apa yang kita ingat bahwa oh iya ya sekarang pandemi, oh iya ya alhamdulillah sekarang belajar sama bapak ibunya lagi di rumah, oh iya ya keluarga ini atau orang tua adalah guru pertama utama, itu ilmunya di sini. Tapi kalau kita lagi tegang batang otak, entah kenapa tegang atau moments itu ya, maka itu lupa loh. Kalau kapan sih sekolah dimulai? Ini anak-anak udah susah banget. Nah itu muncul kayak gitu kita Bun. Ya, kenapa? Karena ilmu untuk sementara itu terblokir. Ya. Kita juga sama. Misalnya kita tahu suami ya, suami itu jodoh yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kok tahu Bu Aisyah? Ya emang begitu ajaran Islam. Apalagi yang sudah 10 tahun ke atas itu udah benar-benar tertulis itu sebagai pembuktian ya. Nah, terus kita tahu juga bahwa suami jembatan surga itu ilmunya di sini. Tapi pas lagi marah, ini tegang, lupa sementara Bu. Ya, lupa. Tetap aja kita bisa marah sama suami. Padahal itu ilmunya ada di sini, sudah didapat dari ikut taklim. Ya, di beberapa majelis taklim sudah baca buku, sudah dapat nasihat juga dari para guru-guru kita. Kan gitu. Ya. Nah, ini. Nah, kalau gitu, anak bosan, ya. Nah kalau anak bosan ini kita tahu karena dia punya batang otak, dia punya ya otak emosi, ya. Apalagi anak yang wataknya ekstrovert. Anak watak ekstrovert itu anak yang lebih senang belajar bersama-sama dan dia punya energi kalau di luar rumah. Kalau anak introvert ya itu memang lebih senang belajar sendiri, lebih senang belajar dalam ruangan, energinya terpulihkan kalau lagi sendiri. Maka yang lebih cepat bosan ini adalah watak ekstrovert. Ada lagi satu jenis watak namanya ambivert. Kenapa ambivert bosan? Karena ambivert itu perpaduan ekstrovert separuh, introvert separuh. Jadi dia kadang-kadang bosan. Yang cepet banget bosan yang ekstrovert. Introvert belum tentu bosan, malah dengan PJJ dia senang. Termasuk kita, ibu-ibu yang wataknya introvert, ya anak di rumah senang banget, udah di rumah. Ya apa-apa harus di rumah, kerja dari rumah itu senang banget. Tapi buat kita ayah bunda yang ekstrovert, ya itu rasanya kalau nggak ketemu orang baru itu tidak ada energi. Nah, makanya yang orang tua yang lebih cepat bosan itu yang ekstrovert itu. Kalau ambivert ya tergantung situasi, ya sikonnya tergantung mood-moodannya. Ya. Sekarang kalau anak bosan, kemudian dia bilang sama bundanya, bunda aku bosan banget, gitu ya. Itu sebetulnya yang anak inginkan adalah ya orang tua paham bahwa mereka bosan, itu aja sebetulnya. Ya, bunda aku bosan banget, aku susah banget, ini gurunya gimana sih ngajarinnya nih? Dia kan ngomong kayak gitu ya. Itu nggak perlu kita telepon bu guru atau pak guru. Bu guru, ini gimana sih ngajarnya nih anak cepat bosan? Nggak perlu juga kali Bu. Ya, anak-anak kalau kita laporin ke guru malah tambah malu dia. Ibu udah ngapain sih lapor? Aku cuma bilang aku bosan, aku capek kan gitu. Atau aku lapar kan gitu. Ya. Jadi kalau anak bosan nggak usah kita reaksi dengan terlalu ekstrim juga. Dengan dia bilang bunda aku bosan, itu dia sudah artinya sudah mulai memanage emosinya. Ya. Jadi kita dengar aja. Kalau perlu dukung, ya nak bunda juga bosan ya, gitu aja. Atau bujuk dia, kita makan pisang goreng yuk. Atau bunda masakin spaghetti, gitu. Apalagi anak laki. Ya, anak laki ini harus paham nih kita. Kenapa? Karena anak laki-laki tuh ya cepat lapar, cepat haus, cepat ngantuk. Kenapa Bu Aisyah? Karena ini ada hipotalamus nih. Ada namanya hipotalamus. Dia ada di tengah otak itu. Laki-laki ada hipotalamus, perempuan ada hipotalamus. Tapi laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Itu penelitian dari Dr. Luan Brizendin di University California San Francisco tahun 1999 ya. Nah, ini. Kalau ini misalnya gambar ini laki-laki, ini kita perempuan hipotalamusnya nggak ada setengahnya dari itu. Ya. Apa sih fungsi hipotalamus Bu Aisyah? Oh banyak sekali sebetulnya, tetapi untuk beberapa faktor yang berbeda dengan laki-laki perempuan, hipotalamus ini pusat lapar, haus, ngantuk. Artinya apa? Artinya anak laki-laki lebih cepat lapar kan? Lebih cepat lapar, lebih cepat haus, lebih cepat ngantuk. Makanya bunda, kalau anak laki-laki lagi kerjain PR, kemudian PR-nya tinggal 1 atau tinggal 2 aja soal, terus dia bilang bunda, aku lapar bunda, kan misalnya gitu ya. Maka ya kita ajak makan aja dulu. Ya. 1, 2, wah ini kamarnya hilang ya. 1, 2, 1, 2. Oke, sudah muncul lagi kah? Sebab tadi agak drop saya punya sinyal. Sudah muncul lagi gambarnya? Sudah Bu.
Sudah ya, oke, alhamdulillah ya. Tadi soalnya drop mati semua. Ya baik, kembali ya. Jadi ini hipotalamus kembali. Ini pusat lapar, haus, ngantuk ini. Ya. Tapi jangan salah juga, ini pusat menjaga keamanan. Laki-laki menjaga keamanannya lebih jago daripada perempuan. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu tanya, Bu Esa, kapan sih anak laki-laki saya mandiri? Loh Bu, ya anak laki-laki itu dia dari kecil sudah dikasih otak menjaga keamanan, otak tanggung jawab. Hanya memang di sisi lain di otak laki-laki, bagian kanan laki-laki lebih dominan dari perempuan. Apa sih bagian kanan? Bagian kanan ini salah satunya otak bermain. Jadi memang anak laki-laki senang main, tapi jangan salah kalau bunda sakit, dia yang ngajarin, dia yang ngawasin atau dia yang jagain bundanya kan. Nah ini dia otak hipotalamus ya.